dihadapkan dengan uang segitu banyaknya, itu kita bingung. Berarti sama halnya kita ini belum siap untuk jadi orang kaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah, amma ba'd. Anak-anak, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah ini, pembelajaran kita hari ini selalu mendapatkan manfaat daripada ilmunya. Oke, untuk hari ini yang bakalan kita bahas itu tentang berpikir kritis dan demokratis. Yang mana ini sesuai dengan keterangan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Berdasarkan sejarah, Al-Quran di mana ketika diturunkan sebelum dijadikan sebagai pedoman hidup, sebelum dijadikan sebagai acuan hidup, Al-Quran itu ketika diturunkan adalah sebagai jawaban untuk persoalan. Jadi pada intinya gini, di mana ketika Al-Quran itu diturunkan, sebelum dijadikan sebagai pedoman hidup, itu adalah sebagai jawaban daripada masalah ataupun persoalan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apa sih problemnya? Apa sih masalahnya? Kok di Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, nah, pada zamannya Rasulullah, waktu itu, ada seorang sahabat yang mana sahabat tersebut setiap harinya itu nggak pernah bersyukur sama sekali. Nah, akhirnya turunlah Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini menjelaskan pada Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ini ada seorang ulil albab yang mana dia itu selalu berpikir setiap harinya. Ketika dia itu lagi duduk, lagi berbaring, selalu memfikirkan tentang masalah penciptaan alam raya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ini adalah sebagai jawabannya. Di mana ketika Rasulullah pada zamannya itu ada seorang sahabat yang nggak pernah bersyukur. Ini bahwa kita harus bisa berpikir kritis dan demokratis tentang masalah penciptaan alam semesta ini yang mana dijadikan sebagai intibar ataupun ibarat. Nah, masuk pada keterangan daripada pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis ini konsep untuk merespon sebuah pemikiran yang kita terima. Jadi pada intinya, apapun bentuk ciptaan Allah harus kita kritisi semuanya. Karena pada intinya, di mana ketika Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, itu semata-mata itu bukan untuk dirinya, akan tetapi untuk keseluruhan makhluknya, seperti itu. Maka dari itu kita harus sering-sering bersyukur dengan selalu mengkritisi dengan penciptaan yang Allah ciptakan. Nah, ini bagian daripada kisah tauladan tentang berpikir kritis. Jadi bukan hanya sekedar sahabat Rasulullah saja yang mengkritisi tentang masalah penciptaan. Termasuk adanya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ketika beliau itu dari hari ke hari, dari menit ke menit mencari sosok Tuhan, seperti itu. Di antaranya yang dicari oleh Nabi Ibrahim, ketika beliau menemukan matahari dianggap sebagai Tuhannya. Ketika ketika bertemu dengan bulan, termasuk dianggap sebagai Tuhannya, seperti itu. Nah, akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebagai contoh bahwa dia itu selalu berpikir kritis seperti itu. Nah, berikutnya Nabi Muhammad SAW setiap hari di mana ketika dia itu bangun tidur selalu mengucapkan inna fi khalqis samawati, bahwa sesungguhnya yang namanya langit itu ada yang menciptakan. Nah, kembali lagi ke berpikir kritis. Tentang masalah berpikir kritis, oke, kalian bisa lihat teks yang ada di belakang layar Bapak ini, bahwa
Di mana ketika kita selalu mengkritisi, selalu berpikir kritis tentang masalah penciptaan alam semesta raya ini, maka kita dengan sendirinya setiap hari selalu bersyukur seperti itu. Nah, seperti halnya ketika kita melihat langit, langit menurunkan hujan, hujan untuk makhluknya. Alhamdulillah kita mendapatkan hujan seperti itu. Seperti halnya ketika Allah menciptakan lautan yang mana isi di dalamnya adalah ikan. Nah, itu juga harus kita syukuri. Di mana ketika Allah menciptakan sesuatu, itu totalitas untuk makhluknya. Seperti itu. Nah, berikutnya, kenapa sih kita harus pandai berpikir kritis? Toh di dalamnya ada hikmah daripada yang namanya berpikir kritis. Seperti itu. Nah, yang pertama, kalian bisa lihat di belakang ini. Dapat menangkap makna yang tersembunyi dalam penciptaan semesta raya ini. Nah, seperti halnya gini. Karena yang namanya Al-Qur'an, itu ada Al-Qur'an yang disebut sebagai Quran Mushaf, ada juga yang disebut dengan Quran Kauniyah, seperti itu. Kalau yang namanya Quran Mushaf itu yang sering setiap hari kita baca dari Alif Lam Mim sampai di Anas, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan Quran Mushaf. Nah, terus apa yang disebut dengan Quran Kauniyah? Nah, alam raya ini itu yang disebut dengan Quran Kauniyah. Nah, dengan adanya Allah menciptakan alam ini, itu semuanya adalah Al-Quran yang disebut dengan Al-Quran Kauniyah. Apa sih gunanya? Ini sebagai intibar, diibarat. Salah satu contohnya gini, di mana ketika Allah menciptakan semut, tahu semut? Nah, semut, ya, semut setiap hari selalu disibukkan, malam hari, siang hari, bahkan yang namanya semut itu tidak kenal yang namanya lelah. Ada nggak sih ketika kita melihat semut itu semut lagi tidur? Nggak ada, ya. Yang jelas semut setiap hari. Ya, setiap hari itu selalu sibuk. Nah, itu sebagai garis besar daripada intibat ibarat. Karena kita membaca Quran Kauniyah seperti itu. Membaca Quran Kauniyah. Nah, berikutnya lagi Allah menciptakan lebah. Yang namanya lebah juga sama aktivitasnya kayak semut. Ya, setiap hari beraktivitas. Nah, kita bedakan antara semut dengan lebah. Yang namanya semut itu setiap hari sibuk, tapi sibuknya semut itu tidak bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Maka dari itu, kenapa sih kita harus kritis? Karena pada intinya di mana ketika kita selalu mengkritisi tentang masalah penciptaan, tentang alam raya ini, makhluk-makhluk Allah ini, nah, maka itu dijadikan sebagai intibar, ibarat. Jangan sampai kita ini semuanya itu sama seperti halnya semut. Setiap hari kesibukan itu terjalin, ya. Setiap hari beraktivitas, tapi tidak pernah memberikan manfaat terhadap makhluk yang lainnya. Seperti itu. Itu semut, ya. Kalau harus kalian ketahui, yang namanya semut nggak ada istilah mengenal lelah, mengenal capek, nggak ada tuh yang namanya semut. Nah, berikutnya lebah, ya, lebah. Yang namanya lebah itu setiap hari sibuk sama seperti halnya semut. Akan tetapi yang namanya lebah itu bisa memberikan manfaat terhadap orang lain, diantaranya muncullah madu seperti itu. Ya, itu bisa memberikan manfaat terhadap makhluk yang lainnya. Maka di sini garis besarnya, kenapa kita itu harus bisa kritis tentang masalah penciptaan alam semesta raya ini, khususnya makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, itu dijadikan sebagai intibar. Kita harus kritisi semuanya. Jangan sampai apa adanya. Seperti itu. Jangan sampai apa adanya. Harus dikritisi. Kenapa sih Allah itu menciptakan ini? Kenapa sih Allah menciptakan ini? Nah, itu harus dibaca, harus dikritisi. Seperti itu. Nah, di mana ketika kita selalu mengkritisi tentang masalah penciptaan seluruh makhluk yang Allah ciptakan, maka dengan sendirinya kita selalu bersyukur dan bersyukur seperti itu. Nah,
Kadang-kadang kita berpikir, selama ini ketika kita hidup di dunia, selalu berpikir bahwa, duh, kok yang namanya kita setiap hari miskin terus. Kapan sih kayaknya? Seperti itu. Nah, itu dengan sendirinya mengurangi bersyukur seperti itu. Hampir semua orang itu ketika ditanya satu persatu, pengen jadi orang yang kaya apa tidak? Pasti jawabannya. Ketika Bapak tanya ke kalian bahwa kamu pengen jadi orang kaya apa tidak? Pasti jawabannya pengen kaya. Nah, akan tetapi di mana ketika kita telusuri, ketika kita kritisi, ternyata kita itu belum siap jadi orang kaya. Salah satu contoh gini. Di mana ketika kalian mendapatkan satu kantong yang berisikan uang 3 miliar misalnya. Pasti yang ada di benak kalian, ini mau beli apa ya? Mau buat apa ya? Apa beli mobil? Apa buat sawah? Ataupun yang lainnya. Ketika kita dihadapkan dengan uang segitu banyaknya, itu kita bingung. Berarti sama halnya kita ini belum siap untuk jadi orang kaya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sampai saat ini kalian tetap berpikir saya pengen jadi orang kaya, nanti dengan sendirinya sedikit demi sedikit kalian tidak bersyukur, bahkan mengurangi rasa syukur kalian kepada Allah. Nah, seperti itu gambarannya. Oke? Sampai saat ini kita selalu berpikir bahwa selalu pengen jadi orang kaya. Ternyata tadi sebuah contoh di mana ketika kalian mendapatkan satu kantong 3 miliar, ternyata bingung. Oh, berarti kita ini belum siap jadi orang kaya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita itu bersyukur karena kita ini sudah settingannya selalu berpikir kritis. Nah, misalnya gini. Suatu saat kita ketika mencita-citakan punya mobil, terbelilah mobil. Nah, di mana ketika kalian lihat teman kalian punya mobilnya yang lebih, pasti berpikiran saya orang nggak punya. Kapan ya mau beli mobil seperti itu? Nah, maka di mana ketika kalian tidak bersyukur, maka selamanya jadi orang miskin seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat ke bawah, kita punya mobil misalnya. Lihat teman kita, dia punya motor, berarti kita ini orang kaya seperti itu. Nah, ketika kita punya motor, lihat teman kita yang sekiranya punya hanya sepeda biasa, sepeda ontel. Nah, berarti kita ini orang kaya. Di mana ketika kita melihat orang yang memakai sepeda ontel, terus ada lagi orang yang cuma hanya jalan kaki, berarti kita ini termasuk orang kaya seperti itu. Nah, di mana ketika kita cuma hanya bisanya jalan kaki, ya, terus kita lihat orang yang sekiranya nggak bisa jalan sama sekali, oh berarti kita ini orang kaya. Nah, itulah bagian daripada kita harus berpikir kritis. Maka di mana ketika kita selalu berpikir kritis, maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, hikmah berikutnya dapat memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat semakin tertantang untuk melakukan penelitian. Jadi di mana ketika kita melihat sesuatu hal tentang khususnya penciptaan makhluk keseluruhan, kembali lagi itu kita jadikan sebagai ibarat. Seperti hanya tadi ketika semut dengan lebah. Nah, khususnya untuk kalian siswi-siswi, ya, kalau untuk siswa mungkin bisa diambil dari tadi intibannya. Jadilah seperti bunga mawar. Ya. Tahu bunga mawar? Oke. Jadilah seperti bunga mawar. Jangan sampai kita jadi seperti bunga melati. Kalau kita ambil, dijadikan sebagai intibar, ini khususnya perempuan nih ya, khususnya untuk perempuan. Ketika antara melati dengan mawar, sama-sama bunganya. Tapi di sini ada perbedaan yang mana bisa dijadikan sebagai intibar. Ibarat kita jangan sampai antara melati dengan mawar. Nah, salah satu contohnya gini. Melati bisa didapatkan kapanpun. Tapi kalau misalnya ketika mawar, di mana ketika kita memetik
kita harus berhadapan dengan yang namanya duri. Seperti itu. Jadi khususnya perempuan, jangan mudah didapatkan oleh lelaki manapun. Seperti bunga melati, jadilah seperti bunga mawar. Yang mana bunga mawar, di mana lelaki yang bakalan mengunjungi kalian, yang menghampiri kalian, itu harus dengan adanya sebuah perjuangan. Jadi intinya jangan menjadi wanita yang gampangan, intinya seperti itu. Itu sebagai intibar, ibarat ya, ketika kita mengkritisi tentang masalah penciptaan alam semesta raya ini, dijadikan sebagai intibar, sebagai ibarat dan kategori pada Quran kauniyah seperti itu. Nah, berikutnya hikmah daripada berpikir kritis. Kalian bisa lihat di belakang ini. Semakin mengagumi dan bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, di mana ketika kita selalu berpikir kritis, selalu mengkritisi khususnya tentang masalah penciptaan makhluk sejagat raya ini yang Allah ciptakan, itu kita setiap hari selalu bersyukur. Bahkan kembali lagi di mana kalian bisa lihat di teks yang pertama bahwa kita harus berpikir kritis dan juga demokratis. Ini di sini pentingnya. Bahkan sampai Quran surat Al Imran 190 sampai 191 itu menekankan terhadap kita bahwa di mana ketika kita lagi duduk, lagi berbaring, itu selalu memikirkan tentang masalah penciptaan alam raya ini. Karena di mana kita selalu berpikir tentang masalah penciptaan alam semesta raya ini, kita jadikan sebagai intibar atau ibarat. Oh, kita itu hidupnya harus seperti ini. Hidupnya harus seperti ini, seperti itu. Nah, di mana ketika kita selalu bersyukur, maka kita sudah menjalani yang namanya berpikir kritis. Nah, berikutnya tadi berpikir kritis dan demokratis. Nah, berikutnya masuk ke demokratis ataupun demokrasi. Karena tadi ada berpikir kritis dan juga demokrasi. Yang pertama, pengertian daripada demokratis ataupun demokrasi. Yang mana yang namanya demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, mungkin ini agak ada kesamaan dengan pelajaran PPKN. Akan tetapi di sini juga ada demokratis yang mana sesuai dengan anjuran agama Islam seperti itu. Nah, acuannya mana, Pak? Acuannya adalah ya Rasulullah seperti itu. Karena segala sistem semuanya berdasarkan sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Karena pada intinya kalau kalian harus diketahui, di mana ketika Al-Quran itu diturunkan, yang menjawab, yang menerangkan adalah hadis seperti itu. Sementara yang disebut dengan hadis adalah ucapan Rasul, perbuatan Rasul, persetujuan Rasul seperti itu. Nah, ada lagi di mana ketika Rasulnya tidak menerangkan, maka kita disebut dengan yang namanya ijma. Ijma ini seluruh ulama itu merumuskan masalah dari apa yang tidak diterangkan di hadis seperti itu. Nah, berikutnya ke kias. Nah, seperti itu. Yang disebut dengan kias di mana ketika ada salah satu ulama yang menegaskan satu hukum tapi ulama yang lain menyetujui, itu yang disebut dengan kias. Nah, itu harus diketahui. Jangan sampai kita cuma hanya ngertinya Al-Quran hadis seperti itu. Nah, ketika di hadisnya tidak diterangkan, timbulnya haram dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus dipelajari tentang hal itu. Nah, kembali lagi, demokrasi dalam Islam. Ternyata Islam pun juga mengajarkan terhadap kita tentang masalah demokrasi. Bukan hanya berbicara pelajaran umum saja, masuk kepada pendidikan agama Islam pun juga ada yang disebut dengan demokrasi dalam Islam. Nah, ini anjuran Rasulullah. Rasul bahwa dulunya selalu mengajak istrinya bermusyawarah seperti itu. Yang namanya bermusyawarah ini di mana ketika ada kedua belah pihak yang enggak satu arah, dimusyawarahkan. Ini enaknya gimana? Seperti itu. Jangan asal ambil keputusan selesai. Nah, seperti itu. Maka di sini Islam mengajarkan kita harus bisa
berdemokrasi sesuai apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah dulunya mencontohkan mengajak istrinya sebelum mengajak para umatnya, istrinya dulu yang diajak bermusyawarah seperti itu. Nah, jadi kita ini penekanan terhadap kita semuanya bahwa kita ketika mendapatkan masalah ataupun problem, kita musyawarahkan seperti itu. Nah, berikutnya Rasul mengajak masyarakat juga bermusyawarah. Tadi yang pertama tentang keluarganya dulu. Nah, keluarganya dulu, setelah keluarganya sudah berjalan, maka baru dengan masyarakat seperti itu. Nah, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah tentang masalah bermusyawarah. Nah, salah satu contohnya terbukti dengan adanya Piagam Madinah. Kalau harus diketahui, Rasulullah itu pure orang Mekah. Tapi kenapa bisa memimpin di Madinah? Itu yang jadi pertanyaan. Sementara orang Madinah itu menganggap welcome, selamat datang kepada Rasulullah seperti itu. Nah, itu bahwa sebuah bukti bahwa yang namanya musyawarah itu sangat penting seperti itu. Musyawarah sangat penting. Yang mana yang namanya musyawarah menjadikan keduanya ketika enggak satu jalan jadi satu jalan seperti itu. Apapun bentuk masalahnya, apapun bentuk problemnya, kita musyawarahkan. Berikutnya, selain daripada Rasulullah menganjurkan terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, di sini juga Allah menyuruh kita untuk bermusyawarah seperti itu. Nah, bahwa bukan hanya sekedar Rasul saja. Oh, ternyata kenapa sih Rasul itu mengajak kita untuk bermusyawarah? Di sini juga ada seruan daripada Allah, bahwa Allah menyerukan terhadap kita semuanya ketika kita mendapatkan problem, ketika kita mendapatkan masalah, kita harus bermusyawarah seperti itu. Jadi bukan hanya perintah dari Rasulnya saja, termasuk Allah pun juga memerintahkan terhadap kita bahwa kita harus bermusyawarah seperti itu. Nah, berikutnya, apa sih kita tuh harus bermusyawarah? Nah, di sini kita harus tahu nih ya tentang masalah hikmah-hikmahnya, tentang masalah musyawarah atau musyawarah. Nah, berikutnya, yang pertama mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan. Oke, yang pertama mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan. Bahwa setiap ada masalah, setiap ada problem, minimal seenggaknya berkurang ketika kita ciptakan sistem bermusyawarah seperti itu. Kadang-kadang kita itu kekeh dengan sebuah keputusan yang kita ambil. Wow, saya paling benar, keputusan itu benar seperti itu. Nah, padahal itu tidak satu arah dengan keseluruhannya. Maka harus bisa menyelaraskan yang namanya musyawarah. Minimal seenggaknya kesalahan sedikit demi sedikit bisa teratasi, di mana ketika kita memakai musyawarah seperti itu. Yang kedua, kita terbiasa memberi maaf dan lapang dada. Seenggaknya kita harus tahu nih, oh karakter si A seperti ini, karakter si B seperti ini. Jangan sampai mentang-mentang si A ini orangnya orang selalu keras, jangan sampai kitanya ngerasin lagi. Nah, disinilah pentingnya musyawarah. Kita harus mendapatkan hikmah kayak gitu. Kalau misalnya kita tidak mementingkan tentang masalah hikmahnya, maka sampai kapanpun yang namanya demokrasi tidak bakalan tercipta seperti itu. Makanya di sini Islam itu menyuruh kita harus bisa berdemokrasi. Bukan hanya yang memerintahkan adalah Rasul saja, tapi Allah pun juga memerintahkan terhadap kita semua untuk bermusyawarah seperti itu. Nah, tadi kembali lagi untuk mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan seperti itu. Kenapa sih Pak yang namanya demokrasi itu harus ada? Nah, kalau toh kita harus kritisi kembali lagi, ketika kita harus kritisi kembali lagi, bahwa ketika tidak munculnya demokrasi ya antara orang lain A dan B nggak sefaham, nggak sependapat,
timbulnya adalah permusuhan seperti itu. Kadang-kadang padahal di negara kita, khususnya negara Indonesia, padahal sistemnya sistem demokrasi, tetap aja ketika tidak sependapat, ketika tidak searah, tetap munculnya adalah demo. Sok aja. Kalian bisa kritisi, kalian bisa lihat di TV, di YouTube dan lain sebagainya. Padahal di kita sudah menerapkan demokrasi, iya kan? Sudah menerapkan demokrasi, akan tetapi di mana ketika tidak sejalur, satu jalan, tetap aja demo. Kayak gitu. Bahkan anehnya lagi, yang namanya demo kok terjadi alumni demonya gitu yang terjadi. Nah itu jangan sampai kita ini orang Islam sedikit masalah demo, sedikit masalah demo seperti itu. Karena Islam sudah mengajarkan terhadap kita bahwa kita harus bisa berdemokrasi seperti itu. Nah, bahkan Rasul dan juga Allah pun juga menyerukan kepada kita untuk apa? Untuk berdemokrasi. Dan di dalamnya adalah itu bermusyawarah. Problem masalah harus dimusyawarahkan. Gitu. Oke. Makanya tadi kembali lagi untuk mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan gitu. Karena perlunya dimusyawarahkan. Jangan sampai belum dimusyawarahkan, belum dikumpulkan keseluruhannya muncul sebuah kebijakan-kebijakan yang mana itu bukan daripada musyawarah. Berikutnya tercipta budaya saling memahami tadi. Bahwa di mana ketika kita melihat sosok orang yang selalu keras, ya, yang tidak mau diarahkan. Nah di sini, oh berarti si A ini tidak mau bermusyawarah, si B ini tidak mau bermusyawarah. Maka di sini kita arahkan bahwa pentingnya yang disebut dengan bermusyawarah. Nah kembali lagi tentang masalah demokrasi dalam Islam. Ternyata Islam juga mengajarkan terhadap kita semuanya bahwa kita harus bisa berdemokrasi seperti itu. Nah kalau misalnya kita tidak bisa berdemokrasi, maka kembali lagi. Kalian bisa lihat di belakang layar, kembali lagi. Berarti kita tidak bisa menjalani tentang anjuran Allah, masalah aplikasi daripada Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Bahwa kita harus bisa berpikir kritis dan demokratis. Mengkritisi iya, tapi harus bisa demokratis, harus bisa bermusyawarah seperti itu. Bukan hanya sekedar mengkritisinya saja. Ini kadang-kadang selalu mengkritik si A, si B, tapi tidak bisa berdemokrasi seperti itu. Maka dari itu kesimpulannya kita harus bisa berpikir kritis dan demokratis sesuai dengan anjuran Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.